Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembahasan materi ini adalah menganalisis konsep getaran, konsep gelombang, dan konsep bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Jadi inti pada bab ini yang akan kita bahas adalah tentang getaran, gelombang, dan bunyi, serta tambahannya sistem pendengaran pada manusia dan sistem sonar pada hewan. Baik, untuk lebih lanjut, kita lihat pembagiannya. Materi ini akan dibagi dalam 5 pertemuan. Di pertemuan pertama akan dibahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi, yang membahas tentang getaran, gelombang transversal, dan gelombang longitudinal. Di pertemuan kedua masih membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi, tapi pada sub pokok bahasan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat gelombang, dan periode gelombang, termasuk pembahasan tentang pemantulan gelombang. Di pertemuan ketiga atau di pelajaran ketiga yang dibahas masih getaran, gelombang, dan bunyi, tapi pada tataran pembahasan bunyi, frekuensi bunyi, dan karakteristik bunyi. Di pertemuan keempat yang akan dilihat adalah mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Jadi fokus pembahasannya adalah mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Pada manusia akan dibagi menjadi 3 struktur pembahasan, yaitu mekanisme pendengaran manusia, struktur dan fungsi bagian pada telinga, karena telinga ini sebagai alat pendengar, kemudian skema proses mendengar, dan selanjutnya dibahas tentang pendengaran pada hewan. Dan pelajaran terakhir akan dibahas tentang aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi, sekaligus kita akan penilaian harian untuk mengevaluasi pelajaran-pelajaran di bab ini. Baik, kita lihat pelajaran pertama tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tujuan pembelajaran untuk pelajaran pertama adalah menjelaskan pengertian getaran, kemudian menyelidiki peristiwa getaran pada bandul. Kemudian yang ketiga, menghitung frekuensi dan periode. Ada istilah frekuensi, ada periode pada ayunan getaran. Ayunan getaran yang akan dicontohkan adalah bandul. Kemudian yang keempat, menjelaskan pengertian gelombang. Getarannya sudah di bagian sini sekarang. Ini pengertian gelombangnya, termasuk peristiwa gelombang. Dan tujuan yang keenam adalah menjelaskan karakteristik antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pernahkah kamu berpikir bagaimana seseorang dapat mendengar bunyi? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat pendengaran lewat telinga untuk bisa mendengarkan bunyi. Tapi tahukah Anda bahwa tidak semua bunyi mampu kita dengarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur bunyi yang mampu didengar oleh manusia. Jenis bunyinya disebut dengan bunyi audiosonik. Coba bayangkan, sekiranya seluruh bunyi dari seluruh frekuensi getaran mampu kita dengarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita hanya mendengarkan bunyi audiosonik yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Nah, pertanyaannya, frekuensi itu apa? Oleh karena itu, kita akan membahas pada pelajaran selanjutnya tentang frekuensi itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan bunyi? Dari mana bunyi itu berasal? Nah, kita membutuhkan alat indera berupa telinga untuk mendengar. Dan di dalam telinga ada berbagai macam struktur yang memiliki fungsi tertentu sehingga bisa mendeteksi yang adanya vibrasi mekanis. Vibrasi ini yang diistilahkan juga dengan istilah getaran.
sampai terjadi proses mendengar. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita berupa telinga yang betul-betul memiliki sistem yang luar biasa. Mudah-mudahan pelajaran ini mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan melihat kebesaran Allah yang menciptakan konsep getaran yang bisa didengarkan oleh telinga kita. Di dalam Al-Quran, ternyata suara itu bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai azab untuk membinasakan kaum yang zolim kepada Allah. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surah Hud ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa amruna. Maka tatkala datang azab kami, datang perintah kami, najjayna Syu'aiban, maka kami selamatkan Syu'aib. Di ayat ini Allah menceritakan tentang Nabi Syu'aib. Walladzina amanu ma'ahu, dan Allah juga menyelamatkan orang-orang beriman bersama dengan Syu'aib. Birahmatim minna, dengan rahmat dari kami, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perhatikan, wa akhadhatil ladzina zalamu sayhah, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh Allah oleh satu suara yang mengguntur. Suara yang mengguntur. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan suara atau bunyi itu sebagai azab bagi orang-orang yang melampaui batas. Sekarang kita akan melihat apa itu getaran. Semua benda akan bergetar apabila diberikan gangguan. Benda apapun itu, pasti dia akan bergetar. Benda yang bergetar ada yang dapat terlihat secara kasat mata karena simpangan yang diberikan besar. Ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya kecil, tidak kelihatan getarannya. Benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Jadi kalau ada benda, misalkan garis ini, dia bergerak bolak-balik, maka dia dikatakan bergetar. Nah, apakah orang yang berjalan bolak-balik dapat disebut orang bergetar? Tentu saja tidak. Orang yang berjalan bolak-balik belum tentu melalui titik kesetimbangan. Nah, agar kita memahami tentang getaran, kita perhatikan gambar 10.1 tentang bandul sederhana. Kita perhatikan gambarnya. Oke, ini gambar 10.1 tentang bandul sederhana. Ini ada sebuah bandul sederhana mula-mula diam pada titik kedudukan ini. Awalnya dia diam di sini, ini titik diamnya. Nah, sekarang bandul tersebut ditarik ke kedudukan A. Ditarik pertama ke sini. Kemudian setelah itu dilepas dari kedudukannya, maka dia pasti akan bergerak bolak-balik dari A, kemudian menuju ke O, kemudian menuju ke B, kemudian kembali lagi ke O, kemudian menuju A. Dan gerak bolak-balik ini disebut dengan satu getaran. Jadi kalau kita tarik ke sini sampai ke posisinya, ini disebut dengan satu getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo. Amplitudo itu apa? Simpangan yang paling besar. Ini simpangannya. Ini simpangan besar yang kita berikan. Jadi itu getaran. Nah, sekarang beberapa istilah dalam getaran yang perlu kita ketahui. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh bandul untuk menempuh atau melakukan satu kali getaran pada gambar yang tadi, kita perhatikan ulang gambarnya. Jadi waktu yang dibutuhkan bandul untuk menempuh satu kali getaran dari A tadi menuju O, kemudian ke B, kembali ke O, kembali ke A,
dia butuh waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam satu getaran ini disebut dengan periode. Waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Secara matematis, periode dirumuskan sama dengan T per N. Apa itu T? T itu adalah waktu. Waktu getaran. Dan N ini adalah jumlah getaran. Misalkan ada benda bergerak dengan waktu tertentu dengan jumlah getaran tertentu, maka periode dihitung itu dengan persamaan T sama dengan T kecil per N. Misalkan, bandul ini bergerak selama 10 detik. Selama 10 detik, dia kembali ke tempatnya sebanyak 2 kali. Maka periodenya sama dengan 10 detik dibagi 2 sama dengan 5 detik. Berarti periodenya 5. Nah, sekarang, kemudian banyaknya getaran dalam 1 detik. 1 detik, kalau gerakannya sangat cepat, disebut dengan frekuensi. Nah, inilah tadi yang kita sebutkan frekuensi, yang satuannya sama dengan hertz. Misalkan tadi, dia 2 kali bergerak dalam waktu 10 detik, maka frekuensinya sama dengan N per T. 2 per 10 sama dengan 0,2 Hz. Dan ingat, seperti di bagian sebelumnya, kita sudah sampaikan bahwa frekuensi yang mampu didengarkan oleh manusia adalah mulai dari 20 sampai 20.000 Hz. Inilah frekuensi yang mampu didengarkan oleh manusia. Jadi minimal yang bisa kita dengar adalah 20 Hz. Apa itu 20 Hz? 20 getaran dalam waktu 1 detik. Jadi kalau ada benda bergetar 1 detik di bawah 20 tidak mampu kita dengarkan. Itu bunyi yang bisa kita dengarkan sampai 20.000. Di atas 20.000 tidak mampu juga kita dengarkan. Di atas 20.000 disebut ultrasonik. Di bawah 20 disebut infrasonik. Jadi untuk menghitung frekuensi adalah jumlah getarannya dibagi dengan waktunya. Nah, hubungan antara frekuensi dan periode kita lihat rumusnya terbalik. Periode sama dengan 1/F atau frekuensi sama dengan 1/T. Ini hubungannya. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal berikut ini. Ada contoh soal. Misalkan, jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 detik atau 15 sekon, tentukan frekuensi ayunan dan periode ayunannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat cara pengerjaannya. Perhatikan, dari soal yang diketahui adalah jumlah getaran. Jumlah getaran tadi adalah N. N itu adalah jumlah getaran. 60 kali getaran. Kemudian, waktu yang dibutuhkan selama bergetar 60 kali itu adalah 15 sekon atau 15 detik. Yang ditanyakan bagian pertama adalah frekuensi. Frekuensinya berapa? Maka cara menghitung frekuensi dari persamaan tadi sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu. Maka bisa kita hitung frekuensi sama dengan jumlah getarannya 60 kali dibagi waktunya 15 sekon. Maka frekuensinya sama dengan 60 dibagi 15 sama dengan 4 sekon pangkat min 1 atau kita singkat 4 Hz. Jadi frekuensinya 4 Hz. Tidak mampu kita dengarkan ayunan ini suaranya karena di bawah 20. Nah, sekarang bagian selanjutnya, bagian B, periode ayunan. Periode itu T besar. Berapa periodenya? Periode bisa kita cari dengan dua persamaan tadi yang kita sudah sebutkan. Periode itu sama dengan waktu dibagi jumlah getaran. Atau karena frekuensinya sudah ada diketahui, bisa juga kita cari dengan persamaan 1/F. Maka bisa dihitung T sama dengan 1/4 Hz. Hasilnya T sama dengan 1/4 itu sama dengan 0,25 sekon atau 0,25 detik. Ini cara penyelesaian untuk
soal ini. Silahkan diperhatikan. Jadi, frekuensinya adalah 4 Hz, kemudian periodenya 0,25 sekon atau 1/4 Hz, sama saja. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya tentang gelombang. Setelah kita memahami tentang getaran dan satuan-satuan yang terkait dengannya, kita lihat. Jika kamu memukul panci di dekat wadah berlapis plastik yang di atasnya ditaruh segenggam beras, maka beras pasti akan bergetar. Jadi kalau misalkan ada wadah lapis plastik, kita kasih beras di atas kita, maka beras ikut bergetar. Mengapa hal itu terjadi? Ternyata energi getaran yang dihasilkan dari pukulan panci akan merambat, sehingga plastik ikut bergerak. Nah, dalam bentuk apa energi getaran itu merambat? Jadi, energi getaran ini bisa merambat. Jadi, ketika kita pukul wadah berlapis plastik, jadi kita pukul panci, misalkan panci dan wadah berdekatan, pancinya kita pukul, tapi berdekatan dengan wadahnya. Wadahnya ikut bergetar dengan dilihatnya beras, dan beras juga ikut bergetar. Kenapa? Karena getaran dari panci itu merambat ke wadah. Ini disebut dengan energi getaran. Energi getaran itu akan merambat dalam bentuk gelombang. Jadi, dari getaran itu, energinya itu merambat bentuknya gelombang. Pada perambatan gelombang, yang merambat itu adalah energi. Sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat. Contohnya tadi panci. Pancinya tetap di tempat. Energinya yang merambat ke wadah. Pancinya tidak pindah. Kemudian dari wadah, karena bersentuhan dengan beras, menggetarkan juga beras. Jadi, energinya yang merambat. Nah, pada saat kita mendengar getaran akan merambat dalam bentuk gelombang yang membawa sejumlah energi. Jadi, ketika kita mendengar, getaran ini juga merambat karena dia membawa energi dalam bentuk gelombang sehingga sampai ke saraf yang menghubungkan dengan otak kita. Itu intinya gelombang. Jadi, gelombang itu adalah bentuk dari energi getaran yang merambat. Nah, sekarang berdasarkan energinya, gelombang itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan gelombang mekanis dan ada gelombang elektromagnetik. Perambatan gelombang mekanis itu memerlukan medium. Apa itu medium? Ada perantaranya. Contoh gelombang tali, gelombang air, harus ada mediumnya, gelombang bunyi. Nah, perambatan gelombang elektromagnetik yang membedakan dengan gelombang mekanis ini tidak butuh medium. Artinya dia mampu merambat di ruang hampa. Contohnya cahaya. Dari kedua jenis gelombang tersebut, yang akan kita pelajari adalah gelombang mekanis. Jadi cukup kita akan mempelajari gelombang mekanis saja. Apakah yang dirambatkan oleh gelombang mekanis? Nah, sebagai contoh ketika kita menggetarkan tali. Kemudian teman kita ada yang pegang salah satu ujungnya. Maka gelombang akan merambat pada tali ke arah teman yang memegang salah satu ujungnya. Tetapi karet gelang yang diikatkan itu tidak ikut merambat bersama gelombang. Ujung yang kita pegang tidak merambat. Tapi energinya sampai ke teman kita yang memegang ujung satunya. Demikian pula dengan tali, juga tidak ikut merambat. Jadi hal tersebut membuktikan bahwa gelombang itu merambat hanya menghantarkan energi. Mediumnya tidak ikut merambat. Nah, berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang mekanis ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan gelombang transversal dan ada yang disebut dengan gelombang longitudinal. Sekarang selanjutnya kita lihat tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi sesuai dengan materi sebelumnya bahwa gelombang mekanis itu dibagi dua, ada transversal dan ada longitudinal. Sekarang apa yang dimaksud dengan transversal dan apa itu longitudinal? Kita lihat.
Gelombang transversal adalah gelombang yang arah bergetarnya atau arah simpangannya dia tegak lurus. Kalau tegak lurus seperti ini. Kalau A ke atas, B-nya ke sini. Ini namanya tegak lurus. Tegak lurus dengan arah rambatannya. Ini contoh. Ini contoh. Arah rambatannya ini kan gelombangnya akan bergetar ke sana. Nah, ini arah rambatannya yang tanda panah. Sementara dia getarannya kemana? Ternyata bergetar ke sini. Ini getarannya membentuk gelombang. Ini bentuk gelombangnya. Ini arah getarannya. Ke atas, ini ada ke bawah. Dia tegak lurus dengan arah rambatnya. Ini juga. Jadi dia gelombangnya bergetar ke sini. Ini getarannya, arah getaran gelombang. Jadi bergetar keluar, sementara dia merambatnya ke sini. Nah, inilah disebut dengan transversal, tegak lurus dengan arah getarannya. Coba diperhatikan, ketika tali diberi simpangan, tali akan bergetar dengan arah getaran ke atas dan ke bawah ini. Misalkan ini talinya, ini kita garis talinya, dan seterusnya. Jadi bergetar dengan arah getaran ke atas ke bawah. Bentuknya seperti ini disebut gelombang transversal. Contoh lain gelombang transversal adalah permukaan air. Panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Jadi untuk satu gelombang itu, kalau ini jaraknya antara ini ke sini itu disebut dengan satu gelombang, atau A, B, C, D, E. Pada gambar ini dari A, B, C, D, E. Intinya ada satu bukit, satu lembah, atau 4 bagian seperti ini. Ini 4 ruang seperti ini kalau kita bagi. Itu satu gelombang. Disimbolkan dengan ini. Ini dibaca lambda. Panjang gelombang itu dibaca lambda. Jadi satu gelombang disimbolkan dengan satu lambda. Dan satuannya meter atau satuan panjang. Simpangan terbesar dari gelombang itu disebut dengan amplitudo. Dia menyimpang. Ini dari B ke sini. Ini simpangannya. Menyimpang ke sana. Kemudian dasar gelombang terletak pada titik terendahnya. Ini puncak gelombang. Bisa kita lihat. Lengkungan CDE dan GHI, ini CDE, ada juga GHI, ini disebut dengan lembah di bawah ini, dan bagian atasnya disebut dengan bukit. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini tadi satu gelombang, satu bukit, satu lembah. Nah, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang disebut dengan periode. Sama dengan getaran dalam pembahasan sebelumnya. Satuannya detik atau sekon, dilambangkan dengan ini. Kita sudah bahas, jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu detik disebut dengan frekuensi. Jadi kalau ini, dari titik ini sampai ini, ada berapa jumlah gelombang terbentuk? Ada 2. Ini satu gelombang, ini satu gelombang. Lambang frekuensi sudah kita bahas, F, dan satuannya Hertz. Jadi gelombang yang merambat dari ujung satu ke ujung yang lain memiliki kecepatan tertentu dengan menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu pula. Kecepatan ini akan kita bahas di pelajaran kedua. Baik, kita lanjut. Sekarang kita lihat tentang gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang yang simpangannya sejajar. Kalau tadi di gelombang transversal tegak lurus, kalau ini sejajar. Jadi kita lihat arah getarannya lurus seperti ini. Mohon maaf garisnya. Jadi dia sekali lagi arah getarannya ke sana, lurus. Kemudian arah rambatannya juga ke sana. Jadi ini dia merambat melalui ke kanan. Jadi sejajar dengan arah rambatannya. Jadi itu gelombang longitudinal. Jadi dia merambat ke sana, bergerak. Jadi dia diketahui dari adanya renggangan, stretched, dan adanya tegangan, kompresit tegangannya.
Sekarang kita lihat contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu adalah salah satu contoh gelombang longitudinal. Jadi satu gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu regangan. Ada regangannya, meregang. Contoh pada gambar 10.4 ini, rapatan dan renggangan pada gelombang longitudinal. Dan besaran yang digunakan pada gelombang longitudinal sama saja dengan besaran pada gelombang transversal. Nah, sekarang ini satu gelombangnya. Ini ada rapatan, regangan, ini satu gelombang. Jadi yang ini satu gelombang. Jadi ini arah rambatannya, arah getarannya juga ke situ. Jadi bunyi itu perambatannya sejajar dengan arah getarannya kalau bunyi. Jadi kalau sampai sini ada dua renggangan, itu artinya dua lambda atau dua gelombang. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang dari pembahasan tadi, perbedaan panjang satu gelombang pada gelombang transversal dan longitudinal. Untuk transversal itu jaraknya 2 titik puncak. Kalau kita hitungnya dari sini, jaraknya ke sini. Kalau hitungnya dari sini, dia di sini. Kalau dihitungnya dari sini, maka sampai ke sini. Intinya satu bukit, satu lembah. Kalau dihitungnya dari sini, ini kanan setengah, dia sampai di sini. Ini satu lembahnya, ini disempurnakan satu bukitnya ke sini. Kalau pada gelombang longitudinal, satu gelombangnya itu jaraknya satu regangan ditambah jarak satu rapatan. Ini satu gelombang lambda, ini satu. Kalau dari sini, di sini. Kalau dari ini, di sini. Jadi ini satu gelombang, ini juga satu gelombang. Nah, demikian pembahasan kita untuk materi getaran, gelombang, dan bunyi di pertemuan pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kedua yang akan kita bahas tentang hubungan antara panjang gelombang, lambda tadi, frekuensi F, kemudian ada kecepatan V, kemudian ada periode T. Kemudian kita bahas tentang pemantulan gelombang. Sebelum kita selesaikan, coba perhatikan, tadi kita sudah menyelesaikan satu soal ayunan sederhana yang bergetar sebanyak 100 kali dengan waktu 15 detik. Nah, sebagai tugas, coba kalian hitung, misalkan getarannya itu sebanyak 100 kali. Dan dia bergetar sebanyak misalkan 20 detik. Silahkan kalian coba kerjakan. Baik, demikian pembahasan kita di kesempatan ini, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.